untuk bisa hidup berarti, bermakna, indah, maka kita harus total bergantung, bersandar, mengandalkan Dia. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali pagi hari ini menikmati ibadah yang sangat semangat, sangat sukacita dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Alex Kanesa, Gembala Sidang, dan segenap majelis jemaat buat kesempatan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya juga membawa salam hangat dari GKKA di Tanjung Bunga kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Baik, pada siang hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan Christ the Living Word, yang akan kita lihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang akan kita baca bersama. Mari kita bersama-sama membacakan ayat ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang terkasih, segala hal yang dicatat di Injil Yohanes itu terpusat, tersentral kepada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus. Kristus Yesus adalah pusat dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang diciptakan, dan segala sesuatu itu bisa ada karena Sang Firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Saya minta maaf, saya punya pointer enggak bisa menggerakkan LCD-nya. Minta tolong di belakang. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk mengenal sang pribadi Kristus yang akan kita kenal hari ini adalah The Living Word lewat karya ciptaannya. Saudara terkasih, kalau kita ingin mengenal seseorang, maka kita harus mengetahui latar belakang. Kadang-kadang kita ingin mengetahui apa yang pernah dia lakukan di dalam kehidupannya, atau lewat karya-karya yang pernah ia buat. Nah saudara, ketika kita mau mengenal siapa Yesus Kristus, maka saya mengajak kita untuk melihat karya ciptaannya. Saudara, di Injil Yohanes itu mencatat sebuah kata pada mulanya. Dan saya akan mengkontraskan kata pada mulanya yang terdapat di dalam Injil Kejadian pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu mengacu kepada Logos, firman yang hidup, kepada Kristus. Kejadian pasal 1 ayat 1 juga dicatat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu juga tidak lain adalah pribadi Allah Tritunggal yang di dalamnya adalah Yesus Kristus. Kemudian dikatakan berfirmanlah Allah. Namun menarik sekali, sebuah kata yang sama tapi mengandung arti waktu yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya yaitu pada mulanya di Injil Yohanes itu memperkenalkan kepada kita suatu waktu, suatu zaman yang ada sebelum permulaan dari segala sesuatu itu ada. Saya ulangi, pada mulanya di Injil Yohanes itu mengacu kepada suatu waktu atau suatu zaman yang sudah ada sebelum awal muasal dari segala sesuatu itu bermula.
Jadi dikatakan pada mulanya itu berbicara tentang suatu waktu yang kekal di masa yang lampau. Sementara kitab Kejadian memperkenalkan kepada kita pada mulanya itu adalah asal mula, asal usul dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu adalah permulaan dari langit dan bumi. Permulaan dari cakrawala, permulaan dari terang, permulaan dari alam semesta ini. Permulaan asal muasal dari daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan dan bintang-bintang. Itu awalnya. Itu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa berfirmanlah Allah, itulah yang menjadikan segala sesuatu itu menjadi ada. Karena segala sesuatu itu ada karena diciptakan oleh word yang hidup, living word, firman itu yang kekal. Maka segala sesuatu yang diciptakan itu adalah baik dan sempurna adanya. Saya kasih contoh. Ketika Tuhan menciptakan terang, maka itu adalah terang yang betul-betul terang. Terang yang tidak bisa padam oleh apapun. Terang yang tidak bisa berkurang terangnya. Terang yang tidak bisa bertambah terang. Kenapa? Karena terang itu sempurna. Dia diciptakan oleh Logos, Kristus, Sang Firman yang hidup. Saudara, mungkin saya membandingkan dengan terang manusia ciptakan. Saudara, kalau kita melihat sejarah evolusi terang, maka pertama kali manusia mau membuat terang dari apa? Zaman purba orang membuat api alami. Nah, api itu bisa tiba-tiba terang sekali, besar apinya, tiba-tiba bisa menjadi kecil. Cahayanya tidak stabil. Nah, setelah itu orang mau mencoba membuat terang yang lebih baik, maka dibuatlah obor. Saudara, di sini ada yang hidup zaman pakai obor, mungkin kalau main drama boleh. Nah, obor itu dibuat dari kayu, ujungnya dibungkus oleh kain minyak supaya kalau kena api dia bisa menyala, tapi dia akan padam setelah minyaknya tidak berfungsi lagi. Lalu setelah itu dibuatlah lampu minyak. Nah, di beberapa tempat lampu minyak itu beda-beda. Ada yang dibuat dari tanah liat, ada yang dibuat dengan bermacam-macam benda untuk penerangan yang bisa menyimpan minyak di dalamnya supaya terang itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian dilihat kurang bagus, maka dibuat lebih bagus lagi, disebut dengan lentera. Yaitu ada sebuah wadah yang terbuat dari logam dan kaca gitu ya. Nah, mungkin mirip-mirip kalau kita di sini kenal lampu strongkeng. Siapa sini yang pernah masih zaman pakai lampu strongkeng di rumahnya? Itu ya, Cek Wani. Nah, di situ kita melihat di situ ada mereka pakai itu untuk apa? Melindungi kalau ada angin. Ataupun dia bisa dimasukkan ke dalam wadah supaya bisa dibawa kemana-mana. Tapi itu kurang baik. Akhirnya ada seorang penemu bernama Thomas Edison. Dia mulai membuat lampu pijar. Di situ dia membuat, terang ini bisa bercahaya lebih bagus dengan tenaga listrik. Lalu dibuat mengalami evolusi, ada namanya tube lamp. Lampu berbentuk panjang ya rumahnya. Mungkin kita di sini ada yang masih pakai. Ruangan kantor saya di Tanjung Bunga pakai lampu itu ya, tube lamp. Nah, setelah itu dilihat ini kurang begitu bagus. Dibuat suatu terang yang dengan lampu sorot yang lebih terang. Maka ada lampu halogen. Tapi dilihat ini lampu halogen boros. Maka dibuatlah lampu LED supaya hemat energi. Kemudian tidak cukup, evolusi kemudian mulai adalah lampu tenaga surya, pakai cahaya matahari supaya lebih ramah lingkungan. Dan sampai hari ini dikatakan ada orang menggunakan smart lighting yang pakai HP ya, pakai suara dia bisa
bernyala. Nah saudara, itulah evolusi terang. Tapi terang yang dibuat manusia itu begitu terbatas. Berbeda dengan terang yang Tuhan ciptakan. Salah satunya adalah yang ada di langit di atas matahari. Matahari tidak perlu berevolusi. Matahari tidak perlu takut hilang minyaknya. Sinarnya, pancarannya, kuatan intensitas cahayanya tidak pernah berkurang. Karena apa? Karena didesain, diciptakan oleh Sang Firman yang hidup itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat Kristus Sang Firman yang hidup di dalam menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini begitu baik dan sempurna, maka kita bisa kenal siapa Dia sesungguhnya. Dia adalah Allah yang betul-betul kita bisa andalkan di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini manusia bisa berprestasi dengan kekuatan dan kepintarannya. Tapi semua itu ada batasannya. Suatu hari itu akan berakhir. Suatu hari itu akan berlalu. Sama seperti ketika kita melihat sebuah firman Tuhan di Matius 24 ayat 35 mengatakan, langit dan bumi ini akan berlalu. Artinya apa? Artinya segala sesuatu ciptaan yang ada di muka bumi ini, baik manusia itu sendiri, suatu hari akan berlalu. Segala ciptaan itu suatu hari akan hilang dan lenyap. Tetapi perkataanku, logos, firman itu kekal, tidak akan berlalu. Saudara, sampai di sini kita mulai mengenal siapa Dia, Tuhan. Firman yang hidup itu. Kalau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada awal, dan segala sesuatu di alam semesta ini ada akhir, tapi Kristus, firman yang hidup itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Dengan kata lain, Dia kekal. Maka sampai di sini kita mulai memahami sebuah kebenaran yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita sekalian, yaitu yang pertama, manusia dan seluruh ciptaan di alam semesta ini hanya bisa bertahan hidup kalau dia bergantung total kepada Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Sekali lagi saya katakan, dengan kata lain, tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa bertahan hidup ketika dia tidak terkonek kepada firman yang hidup itu. Yang dikatakan adalah logos, yang dikatakan ada pada mulanya adalah firman itu. Kitab Kolose mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka saudara, kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau bertahan, maka hidup kita harus tertuju kepada Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Kemudian dia katakan, Ia ada terlebih dahulu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, pertama kali manusia hidup, dia diberikan apa? Nafas kehidupan yang datang dari Sang Firman yang hidup itu. Kalau manusia berkata, saya mau hidup tapi saya tidak butuh nafasmu, maka saat itu dia tidak bisa hidup. Dia bergantung total kepada Sang Firman yang hidup itu. Manusia pertama ketika diciptakan setelah diberikan nafas, maka dia diberikan suatu tempat yang sudah Tuhan siapkan, itu Taman Eden, di mana dia bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Di situ dia bisa makan, di situ dia bisa menjalani kehidupannya, di situ bisa aman. Saudara, itu diberikan oleh Sang Firman yang hidup itu. Bukan manusia yang upayakan sendiri, bukan manusia setelah dia hidup dia buat taman, itu tidak. Tapi diberikan oleh Sang Firman yang hidup itu. Maka dia menikmati keberlangsungan hidupnya. Dengan kata lain, dia bisa hidup karena di dalam pemeliharaan Allah. Demikian juga manusia di taman itu, dia tidak bisa melanjutkan keturunannya kalau Tuhan tidak memberikannya pasangan hidup.
Maka diberikannya pasangan hidup supaya dia akan melanjutkan keturunannya, melanjutkan kehidupannya di muka bumi ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kepada kita satu kesimpulan bahwa kita hidup, kita bergantung kepada Sang Firman yang hidup itu. Dan Yeremia pasal 17 ayat 5-7 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan tinggal di tanah, ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun. Ia tidak akan bisa bertahan. Sebaliknya, diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Yang artinya menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Dia tidak berhenti menghasilkan buah. Maka saudara, untuk bisa hidup berarti bermakna indah, maka kita harus total bergantung, bersandar, mengandalkan Dia. Dan Yesus sendiri mengingatkan kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu akan berjuang tetapi tidak ada hasil. Sehingga saudara, keberhasilan dalam kehidupan kita, kesuksesan di dalam pelayanan kita, kemajuan di dalam segala prestasi kita tidak diukur dengan apa yang kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi semuanya itu kita ukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui diri kita. Saya ulangi, karena hidup kita bergantung kepada Sang Firman yang hidup itu, maka segala keberhasilan kita itu diukur bukan dari kekuatan kita untuk mencapainya. Karena kekuatan kita suatu hari akan lenyap, tetapi akan diukur lewat bagaimana kita bergantung pada Dia dan bagaimana Dia terus berkarya di dalam diri kita. Dan akhirnya ada karya-karya yang terjadi lewat hidup kita, tapi itu dikerjakan oleh Kristus yang ada di dalam diri kita. Saudara, orang Kristen hidupnya akan menghasilkan buah sukacita, damai, kasih, itu dari Tuhan. Dia akan menghasilkan buah-buah pelayanan. Hidupnya bisa menjadi berkat. Itu pun dari Tuhan. Dia bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Itu pun ketika ia berjalan seturut kehendak Tuhan. Mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita hidup terputus dari Sang Firman itu. Yang kedua, karena Sang Firman itu adalah pencipta atas segala sesuatu dan yang diciptakan adalah baik dan sempurna. Maka makna kedua adalah kita manusia dan segala sesuatu di alam ini akan terjaga dengan baik dan indah asal kita punya relasi itu benar dengan Sang Firman yang hidup itu. Christ the living word. Apa artinya terrelasi dengan baik dan benar? Itu bukan sekedar aktivitas rohani. Itu bukan sekedar ritual atau kerajinan kita datang ke tempat gereja. Atau kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang kita lakukan yang menunjukkan kita ini adalah orang yang beragama. Bukan. Relasi yang benar itu adalah bagaimana kita terhubung dengan firman itu dengan menghidupi setiap perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga lewat hidup kita itu memancarkan apa yang ingin Tuhan kehendaki. Yang ingin orang lihat bahwa di dalam hidup ini ada Kristus yang hidup di dalamnya. Saya teringat waktu masih sekolah teologi ya. Maka seorang dosen kami itu sedikit dibenci oleh mahasiswa. Kenapa? Karena dia suka dia suka bukan mengintimidasi ya, seperti bukan menganiaya, tapi mengharuskan kita hafal ayat Alkitab. Satu hari hafal pertama 2 ayat, besoknya suruh hafal 5 ayat, besoknya suruh hafal 10 ayat, besoknya disuruh tambah terus. Sehingga minggu depan kalau ketemu masuk kelasnya dia akan suruh kita hafal semua ayat itu. Masalahnya bukan kita tidak mau hafal, masalahnya bukan kita tidak bisa hafal. Kita bisa hafal, tapi masalahnya waktu kita hafal hari pertama, kita hafal ayat kedua, hari pertama punya ayat kita lupa.
Hafal hari ketiga, lupa yang di belakang. Waktu kita ditanya dia, yang dia tanya yang kita sudah lupa. Bukan kita tidak bisa hafal, tapi kita seperti disiksa. Jadi setiap kali kalau mau masuk kelasnya, kita harus berjuang, harus membawa semua itu ya. Sekolah Alkitab tidak boleh seperti sekolah-sekolah yang ada bawa contekan, tidak bisa. Tidak boleh tanya orang jawabannya, tidak boleh bisik-bisik. Nah saudara terkasih, tapi saudara yang saya dapatkan setiap kali dalam pelayanan justru itu yang banyak memberkati kita di masa-masa yang sulit. Masa-masa ketika kita melayani orang, ayat-ayat yang pernah kita hafal tiba-tiba bisa terbayang, teringat, bisa keluar, bisa menjadi kekuatan. Saudara itu artinya terrelasi dengan benar dengan Tuhan. Sehingga setiap orang-orang yang menamakan dirinya anak Tuhan, setiap orang yang menamakan dirinya orang Kristen, setiap orang yang mengakui bahwa saya pasti masuk surga nanti, salah satu cirinya yaitu dia memiliki relasi yang tepat dengan benar dengan Sang Firman yang hidup. Itu dilihat dari mana? Kehausan di dalam dirinya, kerinduan yang tulus untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Lewat firman yang hidup itu. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi saudara, relasi kita dengan Tuhan bukan kewajiban, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk kita nyatakan kepada sesama kita, saya ini orang Kristen. Tetapi lewat kehausan kita menikmati firman Tuhan. Seperti seorang bayi yang lahir, dia butuh pelukan, kehangatan kasih ibunya. Dan dia akan terus menangis ketika ibunya tidak hadir. Sekalipun ada orang lain datang membawakan dia susu, tapi yang dia butuh, yang haus dia ketemu itu ibunya yang melahirkan dia. Itulah kehausan seorang anak Tuhan yang punya relasi yang benar dengan Tuhan. Maka ketika kita berelasi dengan benar dengan Tuhan, maka kita mulai peka terhadap suara Tuhan. Kita mulai peka terhadap setiap teguran firman Tuhan yang menegur hidup kita kalau kita sedang di dalam hal yang salah. Di saat kita punya relasi dengan benar dengan Tuhan, kita mulai tahu apa itu kehendaknya. Kita tahu apa artinya menikmati hadiratnya. Kita tahu apa itu artinya damai Tuhan. Maka Alkitab mengatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kelakuanmu sendiri. Artinya mari kita memberikan ruang yang terbaik dalam hidup kita untuk diisi oleh Tuhan. Supaya dia bisa berkarya, supaya dia bisa bekerja, supaya dia menghasilkan buah-buah yang indah dalam kehidupan kita. Di luar dia, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, poin kedua yang bersama-sama kita mau tahu, Kristus sebagai firman yang hidup itu. Karena ia adalah hidup. Karena dia adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Itu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5. Di dalam dia ada hidup dan terang itu bercahaya menerangi kegelapan. Saudara, dunia yang penuh dengan dosa itu menimbulkan banyak sekali masalah. Masalah satu tidak habis, muncul masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, muncul masalah ketiga. Masalah ketiga belum beres, tambah rumit, muncul masalah keempat. Dan tidak pernah habis, karena dunia ini sudah penuh dengan dosa, penuh dengan kekacauan. Ada sebuah cerita tentang sang pembuat masalah. Sang pembuat masalah, kita langsung sebut saja si jahat, si setan. Dia suka bikin kacau dan dia butuh bantuan untuk melakukan kekacauan yang lebih baik. Jadi kacau itu bisa lebih baik ya. Bukan cuma baik, bisa lebih baik. Kacau bisa bertambah kacau. Nah, bagaimana caranya? Dia punya satu cermin. Cermin yang unik. Cermin ini apa? Cermin ini selalu mengecilkan pantulan dari hal-hal yang baik yang ada.
Jadi hal yang baik ketika kena cermin ini jadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin tidak terlihat. Dan cermin ini bisa membesarkan hal-hal yang buruk dan tidak baik. Jadi kalau sudah kacau, kena cermin ini tambah kacau. Saya ingat baru-baru ini di grup kami itu ya, ada orang-orang bertengkar gitu ya. Hanya karena apa? Hanya karena sebuah kata Mandarin. Karena beberapa waktu ini sudah mulai turun hujan, saudara menikmati hujan, saya juga menikmati hujan. Kemudian dia tulis dalam bahasa Mandarin, Xia Tai I, Xia Tai I, benar ya? Xia Tai I, ya Xia Tai I. Tapi dia tulis dalam bahasa Mandarin, tulis pakai tulisan Indonesia ya, SIATAI gitu kan. Nah, satu mengerti bahasa Mandarin bilang, hati-hati kau bicara. Masa ada tai turun. Salah, bukan begitu. Tai itu ya DAYE, harus demikian. Tapi karena itu akhirnya tambah tersinggung. Kau kalau komentar baik-baik komentar. Saya tidak bermaksud turun itu dari langit, itu ya. Tapi yang ini saya maksud. Akhirnya kami blok grup itu. Tapi Harmony Group dia bilang, kenapa di blok, saya belum balas gitu ya. Nah, satu kekacauan bertambah kacau dan bertambah kacau. Nah, pekerjaan si jahat. Dan si jahat menikmati kesenangan ini. Waktu dia berjalan-jalan di bumi, dia memegang cermin itu di depan mata orang. Sehingga tidak satu daerah pun orang yang melihat penyimpangan pandangan di dalam dunia ini. Karena melihat tambah kacau dan tambah kacau dan tambah kacau. Kekacauannya semakin bertambah sampai si setan tertawa lepas terbahak-bahak atas masalah yang timbul karena cermin itu. Karena begitu serunya dia tertawa, tidak sengaja cerminnya itu terlepas dari tangannya dan hancur menjadi ribuan hingga jutaan keping yang sangat kecil. Lalu ilustrasi ini ya, ilustrasi bukan benaran ilustrasi. Datang badai yang sangat besar dan membawa kepingan cermin itu ke seluruh sudut penjuru dunia. Dan beberapa kepingan itu butiran sekecil butiran pasir itu ada nyangkut di mata orang. Sehingga orang ketika melihat tidak bisa melihat yang baik. Semuanya dilihat itu buruk. Dan ada juga hal-hal yang baik itu menciut sampai menghilang. Lalu beberapa kepingan lain yang kecil-kecil dikumpulkan. Dijadikan apa? Kacamata. Wow, orang pakai kacamata, orang tidak bisa melihat apa lagi yang baik dalam sudut pandang yang sebenarnya. Akhirnya dunia itu begitu gelap, penuh dengan masalah. Maka Tuhan sangat sedih dan Tuhan akhirnya mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Christ, the living word. Kristus, firman Allah yang hidup, menjadi manusia. Saudara, hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita bisa mengisi hidup kita dengan begitu banyak hal-hal yang membuat dunia ini semakin buruk. Tetapi kita juga bisa mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu dikatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, terang ini bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Terang ini adalah Kristus. Maka Yohanes mengatakan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 mencatat, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara terkasih, Kristus sang terang dunia itu harus menjadi pemimpin di dalam jiwa kita. Karena dia akan menuntun kita menjalani hidup dalam dunia yang dilingkupi oleh gelap. Gelap apa? Bukan cuma gelapnya malam, bukan cuma gelapnya mati lampu. Tapi gelapnya hati manusia yang berdosa. Gelapnya moral, gelapnya kondisi yang tidak ada solusi.
kegelapan, kekhawatiran, ketakutan akan hari esok. Saudara, di tengah-tengah kegelapan, masalah yang begitu banyak di dalam dunia ini, kita dipanggil untuk terkonek dengan terang Kristus Yesus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan untuk diri kita saja. Tujuannya supaya kita memahami panggilan kita untuk dipanggil hidup menjadi terang. Terang ini bukan terang biasa seperti terang lampu neon, bukan. Bukan terang smart lighting, bukan. Tapi terang yang juga bisa bercahaya menerangi kegelapan yang ada di dalam hati manusia. Yang membawa mereka keluar dari masalah ini. Saudara, dunia memang gelap. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan dunia ini hidup tanpa cahaya Kristus. Kegelapan bukan hal yang baru, sudah ada sejak awal. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kegelapan sudah menguasai hati dan pikiran manusia. Manusia dipenuhi oleh ambisi di dalam hidupnya, dipenuhi oleh keinginan-keinginan di dalam hidupnya, yang membuat hidupnya menjadi semakin gelap. Hidup menjadi semakin kehilangan arah. Tapi Tuhan, sang terang itu, tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah. Dia mengutus Kristus, Sang Firman yang hidup, memberikan terang sejati. Waktu terang itu datang, kegelapan tidak bisa menguasainya. Terang itu tidak perlu berteriak, "Hai kegelapan, kau pergi." Tidak perlu. Dia hadir saja, gelap itu akan hilang, dia akan mundur sendiri. Saudara, demikian pula kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang dekat dengan Kristus, terang dunia itu. Kehadiran saudara bisa membawa perubahan. Ketika orang bicara keras, saudara bicara dengan nada yang lembut. Saudara dapat menjadi terang itu. Terang yang diciptakan, yang diberikan Kristus kepada saudara dan saya, diciptakan tidak untuk disembunyikan. Yesus berkata, "Kamulah terang dunia." Orang tidak menyalakan pelita lalu disembunyikan di bawah gantang. Artinya apa? Kristus yang ada dalam hidup kita memang tujuannya supaya bisa terlihat. Bukan untuk pamer, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka sebagai anak Tuhan kita tidak boleh pasif, tidak boleh diam. Tidak boleh menikmati terang itu sendiri. Tetapi untuk memancarkan kasih Tuhan. Kalau orang lain marah sama saudara, mari kita memilih bicara dengan lembut. Kita pancarkan terang Tuhan lewat suara yang lembut. Kalau dunia ini penuh dengan orang tidak jujur, kalau tidak bohong, bocuan, saudara tetap hidup benar. Itulah terang saudara yang saudara pancarkan dalam Tuhan. Kalau hari ini orang menghadapi masalah, mereka menyerah, saudara tetap berharap. Itulah terang yang ada dalam diri saudara. Ketika dunia ini suka saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menginjak satu sama lain, saudara memilih untuk hidup mengampuni. Saudara memancarkan terang Kristus. Saudara, kita tidak perlu pamer terang kita. Kita cuma cukup setia bersinar. Sehingga saudara, terang itu bukan tindakan kekuatan kita. Tetapi terang itu adalah sumber hidup yang melekat, yang datang daripada Tuhan. Maka kita tidak perlu pakai kekuatan kita untuk menerangi dunia ini. Kalau saudara pakai kekuatan saudara tidak lama lagi pasti padam. Tapi saudara cukup dekat terkonek dengan sumber cahaya itu. Kita tidak mampu bersinar. Sama halnya bulan di langit tidak akan bercahaya tanpa matahari. Demikian pula ketika kita bercahaya memancarkan terang. Bukan karena kita hebat. Tapi karena kita sedang melekat kepada firman yang hidup itu. Pada saat kita mulai terputus dari sumber terang itu, perlahan cahaya dalam hidup kita akan meredup menjadi padam. Saudara, kapan terang paling nyata terlihat? Terang paling nyata terlihat di saat kegelapan yang paling pekat. Itulah jawaban kenapa orang bertanya, kenapa anak Tuhan sering menghadapi masalah yang begitu besar? Saudara, Tuhan terkadang mengizinkan anak-anaknya berjalan dalam masa yang paling sulit. Bukan untuk menjatuhkan dia supaya dia tidak bisa bangkit.
Tetapi supaya terang Tuhan yang ada pada dirinya semakin nyata. Supaya dunia bisa melihat dia ada terang Kristus di dalam dirinya. Di dalam kegelapan yang paling pekat, di dalam masalah yang paling besar, di dalam kesulitan yang paling sulit. Di situ terang itu semakin terlihat. Saudara, sehingga di dalam kegelapan, kehidupan yang semakin keras, maka kita melihat terang Kristus bersinar semakin indah. Kalau keluargamu penuh dengan konflik, maka ketika engkau ada terang Kristus, kesabaran yang ada dalam dirimu bisa menjadi saksi Tuhan. Waktu pencobaan itu datang, saudara, yang saudara harus menjaga, tetap setia untuk memancarkan terang itu menjadi lampu yang menuntun, terang yang menuntun orang kepada Tuhan. Jadi terang kita bukan diukur dari intensitas kita, tapi kesetiaan kita untuk tetap menyala. Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya dapat menjadi sebuah pegangan pedoman hidup bagi kita. Mari kita menjalani hidup kita senantiasa melekat, dekat, terkonek dengan benar dengan Sang terang yang hidup itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita masuk dalam doa.